warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ajis Nanang Channel New. Oke, saudara-saudara, kembali lagi di program Bincang-Bincang Football Lovers. Dan kali ini pastinya saya kembali tidak sendiri dan ditemani oleh co-host saya, Samridal dan bintang tamu kami, yaitu salah satu supporter fanatik PSM Makassar dengan siapa? Ivan Onggo. Oke, jadi tanpa tunggu lama-lama, langsung saja kita ke inti dari video kali ini. Yang dimana untuk di video kali ini kami akan membahas putar PSM Makassar. Oke, dengan siapa? Ivan Onggo ya? Iya, atau panggil Onggo saja. Onggo saja. Ya, dengan Onggo, kalau boleh tahu sejak kapan ini Onggo mengetahui atau cinta dengan PSM Makassar? Kalau sejak kapan, mungkin kalau kita flashback atau cerita dari masa lalu itu, saya cinta dari PSM itu sejak masih kecil. Karena notabene-nya keluarga saya itu, termasuk bapak saya itu, dia itu pemain bola juga dan sempat didaftarkan di PSM. Iya, jadi dia letting itu sama Herman Kadiaman. Cuman saja diberhentikan sama nenekku karena untuk fokus kerja. Nah, dan pertama kali saya nonton PSM itu di usia 5 tahun lah, belum masuk sekolah. Karena usia 6 tahun saya masuk SD. Jadi di situ saya nonton dan saya sebenarnya nggak tahu itu apa sih bola sebenarnya, cuman karena keseringan dan lama-kelamaan jadi jatuh cinta. Jadi itu sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Iya, betul sekali, sampai sekarang. Bahkan banget malah. Iya. Oh, seperti itu. Oke, next Onggo. Kita ketahui sendiri adalah bahwa PSM itu adalah suatu tim yang paling tua di Indonesia. Betul. Dan mungkin sudah banyak prestasi yang sudah diraih sama tim ini. Betul. Tapi namun di musim ini kita lihat PSM mengalami keterpurukan. Ini sih yang jadi pertanyaan saja. Kenapa sih? Mungkin dari pandangan Onggo sendiri, apa yang melatar belakangi sehingga PSM di musim ini mengalami keterpurukan? Iya. Kalau dari saya pribadi pertanyaannya memang sangat bagus sekali buat Pak Samridal ya. Pertanyaan bagus sekali dan memang itu yang mesti harus dipertanyakan. Dan kalau saya pribadi, kenapa PSM terpuruk saat ini? Pertama itu kita lihat dari materi finansialnya, mulai dari materi pemain dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat materi dari tahun lalu yang sempat juara itu kan terbilang mewah. Di situ banyak pemain-pemain bintang. Namun semenjak masuk di periode 2001-2022, banyak pemain yang kemarin yang sempat bawa PSM juara Piala Indonesia itu hengkang. Karena PSM tahun kemarin juga lagi bermasalah gaji pemain. Mungkin karena faktor itu. Jadi banyaknya juga pemain baru ini yang diambil dari Liga 2. Jadi mungkin karena faktor itu sehingga permainan PSM juga agak berubah. Oh iya. Jadi itu yang faktornya sebenarnya. Lagi persoalan masalah finansial. Finansial. Betul. Iya. Banyak juga yang pemain dari Liga 2 yang datang kan. Ada juga pemain yang intinya jarang dipasang di timnya terus dibeli sama PSM ya. Ya kayak ini kan Delen kan kalau nggak salah dulu dia main di Persita kalau nggak salah ya. Persita terus dilepas PSM ambil. Dan ada juga Delvin Rumbino ya kan. Dari Persisolo itu. Manda Cingi, Semen Padang ya kan. Intinya banyak pemain-pemain Liga 2 yang direkrut, artinya mungkin untuk kualitas masih di bawah Liga 1 ya. Iya, apalagi pemain asing yang dibeli ini menurut saya terbilang gagal, kayak Anko Jansen dan Adam Mitter. Ya, dan satu lagi gol-gol berarti juga sangat tidak membantu meskipun namanya gol-gol. Banyak peluangnya loh. Gol-gol tapi tidak bikin cetak gol. Itu kan lucu, namanya gol-gol tapi tidak cetak gol. Sekarang dulu cetak gol. Padahal sudah berapa pertandingan ya sudah di jalan. Betul. Itu alasannya karena cedera itu kayaknya alasan gitu mungkin. Alasan klasik ya. Seperti bunyi kucing dalam karung. Padahal kan kalau dari awal musim sampai sekarang sudah banyak perubahan ya. Betul yang dilakukan oleh PSM, baik itu dari pelatih maupun dari pemain. Namun prestasinya tetap tidak jauh beda dengan putaran yang pertama. Ya. Bagaimana menurut Onggo? Banyaknya saya lihat di sosial media yang permasalahkan masalah pelatih dan juga asisten pelatih.
Kalau kita lihat dari pelatih di musim pertama, ada namanya Coach Milo. Ya. Kita lihat Coach Milo di klub sebelumnya kan dia juga sukses. Dia juga paham tentang pemain-pemain Indonesia. Sebenarnya menurut saya itu Coach Milo tidak gagal. Betul. Karena mungkin karena faktor pemain saja yang kita bilang tadi sebelumnya kan, yang dibilang materi pas-pasan lah kalau saya pribadi ya kan. Terus diganti dengan pelatih di musim 2 yang betul-betul tidak pernah paham yang namanya Liga Indonesia. Bahkan sebelumnya dia bukan pelatih utama lah, bukan pelatih kepala, dia kan asisten pelatih kan. Nah, itu yang lucunya di situ. Nah, banyak yang tuntut kenapa pelatih barunya begini. Nah, sebenarnya yang perlu dipermasalahkan adalah asisten pelatih, karena di situ yang berpengaruh asisten pelatih Samsudin Batola. Karena kan kita pribadi, contoh saya lah pelatih hebat di Indonesia, terus saya melatih tim luar Indonesia, contoh lah di Eropa kayak Liga Spanyol, tapi saya latih Rayo Vallecano yang tidak terkenal mungkin ya. Yang materi pemainnya kita tidak tahu, ya kan? Otomatis kita juga pusing. Betul. Ini dia posisinya striker atau apa, terus bagaimana stamina-nya kita juga tidak tahu. Jadi begitulah kiranya yang dirasakan Jabgal. Dan mungkin juga dari strategi formasinya juga kadang-kadang yang bukan posisi aslinya itu dipasang. Kayak kemarin terakhir lawan Persipura itu kan Abdul Rahman dijadikan gelandang, kan lucu. Betul. Yang notabene tidak pernah sama sekali jadi gelandang, dia kan posisi aslinya kan full back kiri. Betul. Iya kan? Nah, seperti Asim Kipu, ya kan? Asim Kipu kan bukan stopper. Zulkifli juga terlalu dipaksakan. Kalau dipikirkan stamina Zulkifli juga, kita lihat cara mainnya kadang-kadang passingnya salah, ya kan, terlalu lama pegang bola. Dan seringnya blunder juga ya kan, mungkin karena faktor usia juga, tapi terlalu dipaksakan. Dan memang strategi dan permainannya tidak jauh beda dengan terlalu monoton bagi saya lah, karena putaran pertama ya. Iya, artinya memang permainan PSM di musim ini itu andilnya itu ada di asisten pelatih Samsudin Batola ya. Karena kita tahu Samsudin Batola itu kan kalau dia pakai strategi itu kan long pass. Jadi permainan dari bawah langsung ke atas. Iya, tanpa ada keras dari pemain-pemain lapangan tengah, tidak ada, langsung ke ujung tombak. Jadi yang di tengah itu ujung tombak, jadi pemantul ceritanya. Jadi pemain sayap terlalu jauh dari gelandang. Dan sangat tidak efektif ya. Iya, jadi kita lihat saya permainan PSM itu terlalu jauh jaraknya mereka, jadi cepat diambil juga bolanya. Ketika direbut bolanya jarang langsung ngepres. Harusnya dia di press juga gitu kan, cepat diambil bolanya kembali, tidak dia menunggu. Ini suplai asis untuk penyerang itu kurang ya. Iya, jadi biar juga Karim Benzema yang dibilang kemarin hat-trick lawan PSG itu, kalau main di PSG pusing. Iya, yang ada dia main bola pakai ini koyo. Pusing. Menurut Onggo, apakah pelatih yang baru ini masih dalam tahap riset atau semacam meraba-raba dulu, karena pelatih yang baru ini kan kurang memahami mulai dari karakteristik dan faktor psikologis mengenai masing-masing psikologis pemain dari PSM. Apakah hanya butuh memang target jangka panjang untuk mendapatkan strategi yang ideal untuk komposisi pemain yang ada sekarang? Sekiranya juga begitu. Kita lihat kan kembali saya bilang dia kan terbilang baru merumput namanya di Indonesia. Baru perkenalan bagaimana sih permainan-permainannya Liga Indonesia itu seperti apa. Ya, kayak seharusnya masih bisa dipercayakan lagi. Ini yang kurangnya adalah materi pemain saja. Iya, kita doakan, apalagi kan PSM ini tahun ini akan berlaga di AFC loh. Iya. Memang komposisi pemain itu harus betul-betul siap ya. Iya. Untuk menghadapi. Karena kalau materi yang saat ini, kita lihat saja tim-tim kecil saja seperti Barito, Persiraja bahkan sempat imbang loh. Iya. Apalagi yang kastanya lebih tinggi ya daripada Liga Indonesia ya. Iya, kita lihat yang kayak yang kemarin kompetisi yang lebih kompetitif ya. Betul. Iya, betul sekali. Ya, jadi itulah tadi pembahasan terkait latar belakang kenapa PSM bisa terpuruk pada tahun ini ya. Iya, sekiranya begitu. Namun pastinya bukan hanya itu ya yang kita bahas di video kali ini. Mungkin untuk kan kita ketahui nih Stadion Matoin kan sampai sekarang belum dibangun ya. Itu pendapat atau harapannya terkait Stadion Matoin dari Om Gus seperti apa itu?
waduh kalau bahas tentang stadion sebenarnya saya agak takut sih. Iya. Iya, takutnya itu ya karena kan kita tahu kan stadion kita kayak gimana sekarang. Karena kalau mau dipikir kita tuh memang namanya kita punya tim yang sangat terkenal ya, sangat ditakutkan bahkan dulu tertua loh di Indonesia. Dulu pernah ditakutkan di Asia loh PSM. Iya kan? Kalau kan lucu kalau tim sehebat PSM itu tidak punya stadion. Iya. Artinya siri ya, kembali lagi ke jadi malu ya saudara-saudara. Filosofi PSM sendiri itu. Ya, jadi harapan saya itu ya semoga ada ya teman-teman, ada investor yang mau berani investasikan dananya untuk membangun stadion tercinta kita Andi Matalata. Iya, karena kan kita tahu stadion itu wow sudah lama, bahkan dari kecil kalau saya masih ingat sering dulu namanya ikut-ikut. ya. Iya, bukan manjat ya, jarang saya manjat kayak om ikut dulu om, anggap mana tahu om. Mungkin salah penonton kayak gitu ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Saudara yang Om ikut kayak dulu om. Yang manjat modal 2.000 dengan modal semangat. Itu ya banyak kenangan. Betul sekali, makanya itu stadion itu yang banyak kenangan tentang Banyak terutama di kenangan, hidup banyak saya. sejarah, banyak prestasi, banyak bibit-bibit pemain Indonesia hebat ya. Iya, Yang lahir dari Stadion Matalata. termasuk Panarias Takman ya. Nah, Iya. Amka, Samsul Rudin dan lain-lain. Jadi Betul. sangat disayangkan ya kalau Stadion Matalata masih terbengkalai. Betul. Saya harapnya tuh seperti kayak ini, kayak ada ya kayak artis begitu kan. Tapi artis Makassar. Kayak seperti kan yang di Jakarta kan ada Raffi Ahmad, Sultan. Yang siapa sih nggak kenal Sultan, Hatta Halilintar, bahkan yang ini artis yang cewek yang beli Persipura Tangerang, Prilly ya. Itu mantan saya juga sebenarnya itu. Mantan apa ini? Mantan majikan saya. Harapannya saya gitu, maunya. Bisa jadi kalau ada YouTuber yang sukses nanti di Makassar Kan bisa jadi sebenarnya, kan kita udah tahu Asis Nana. Amin. bisa buat tim Iya. yang sesuai dengan keinginannya, taruh misalnya Asis Naran FC atau apa. Tapi kalau saya tidak, tetap bersama Makassar. atau Karena- Kalau Om FC wih, dia langsung bukan di AFC, bukan langsung di Langsung Liga champion, Champion. Asli champion. Piala Dunia antar klub. Intertoto dulu apa kak? Intertoto dulu nih namanya nih. Piala Toyota. Ya, jadi Bahkan biasa kalau saya komen di Facebook itu banyak orang, kita mau jadi pelatih, kalau saya jadi pelatih pasti beda ceritanya. Kasih mah kesempatan 3 kali pertandingan. Paling saya cadangkan itu yang pemain-pemain itu saya kan kombinasikan pemain muda sama pemain yang pemain yang senior. senior ya. Harusnya begitu sih sebenarnya. Dengar-dengar ini Onggo rutin bermain futsal. Kalau boleh tahu posisinya di mana tuh Onggo? Kiper. Oh, kiper ya. Ya nggak mungkin lah dia posisi kayak begini. Nggak mungkin jadi striker. Karena memang dari kecil memang saya kiper. Kalau boleh tahu nih, Bang Nanang, Ya. Onggo itu punya pemain idola dari PSM siapa dan idola luar negerinya siapa? Ya. Oh iya. Ini kita bahas dulu yang di luar negeri saja ya. Ya. Kalau yang di luar negeri otomatis saya paling cinta banget itu sama Cristiano, Ivano, Ronaldo, Albertino, Gilardino. Oh. Jadi 2 itu, Cristiano Ronaldo sama Gilardino dulu. Oh. Iya. Jadi 2. Cristiano Ronaldo. Kalau untuk kiper kan saya juga penggemar sama Iker Casillas. Makanya saya terinspirasi dari dulu itu sama Iker Casillas. Iya. Tapi nasibnya beda. Iya. Mungkin untuk yang di luar ya, untuk di Indonesia Kalau di sendiri. Indonesia di zaman dulu itu saya suka Ortisan Salosa. Oh kenapa suka Ortisan Sajojo? Iya. Karena apa dia tuh pemain yang kalau mau dipikir dibilang tidak ada paru-parunya. Oh gitu ya. Super aktif. Iya. Skill juga bagus, iya kan? Saya suka. Kalau yang sekarang saya suka Tetap Wave. Gila. Memang Setia dengan skillnya ya. PSM. Iya, di postur yang besar tapi skillnya luar biasa. Skillnya, kelincahannya. Iya. Ya, bisa shoot bola dengan posisi yang mungkin sangat sulit ya. Betul. Sangat Seperti sulit. 2 gol yang lawan Semarang kemarin kan Iya. gol kelas dunia itu. Betul. Dan semuanya dari Pluim ya. Iya. Kalau bilang postur badannya, wih besar. Ada teman saya juga begitu, besar badannya. Iya, tapi dia bukan pemain bola. Kemana? Dia spotting.
Aduh, udah keluar konteks ini ya, pakai pembahasannya. Nah, itulah mungkin harapan. Mungkin Ya. bumbu-bumbu juga ya dari Iya, betul itu. ya. Intinya tuh Pak Cinta Gerong. Kita kira. Biasanya di mana-mana. Posisi di mana-mana. Posisi di mana-mana. Itulah mungkin teman-teman harapan dari salah satu supporter Pendapat dan harapannya dari salah PSM. satu Harapan dan pendapatnya ya. pecinta PSM Makassar ya. Iya, Sufan Pongo. Harapannya bisa jadi kenyataan dan segera didengar oleh pihak manajemen dan agar PSM kita bisa bangkit. Amin, amin. Serta buat Papi ya. Dan pengusaha Pengusaha terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Iya ya. aja bisa jadi investor ya. Iya, sama tuh kan orang Makassar kan banyak yang sukses di luar kan. Iya. Iya. Ada sih Saya tapi tidak bisa bisa, disebut namanya. Semoga saya bisa memperhatikan PSM dan membuat komposisi dan prestasi PSM bisa Kembali lagi. Kembali baik. Masa jayanya. Iya. betul Karena kita sekali. rindu juara ya. Rindu juara. Iya, betul sekali. Oke, mungkin itulah pembahasan tadi. Terakhir Mungkin masih ada ya. terakhir kita mungkin butuh perkiraan dari salah satu supporter fanatik. Prediksi peringkat PSM di akhir musim. Betul ya. Kira-kira ya. posisi keberapa? Dia kan masih ada tersisa 4 pertandingan kalau tidak salah. Kurang lebih ya. Kurang lebih kayak ini kan setelah ini kan dia akan hadapi Persela Lamongan yang Iya. dimana dia juga Berada di zona degradasi. ngotot untuk menang karena Iya. dia berada di zona degradasi. Saya rasa kalau PSM jauh lah dari degradasi. Intinya PSM tidak terdegradasi lagi. Iya, itu sudah aman Prediksi gitu. ya, untuk Iya. tahun ini ya. Jadi kan pembelajaran di tahun ini untuk kemajuan yang Akan luar datang. biasa ya kan untuk kedepannya di Betul. musim 2022-2023. Iya, itu saja harapan saya. Semoga saja PSM menyapu sisa laga dengan kemenangan. Iya, tidak boleh kalah lah intinya, tidak boleh kalah. Ya, nggak boleh Seri kalah. pun tidak boleh. Ya, maunya. Harapan kita sebenarnya. Iya. Intinya yang penting lolos dari degradasi saya dulu dan Dan intinya ini pelatih sama asisten tidak usah melawak dulu untuk pasang pemain. betul. Terlalu melawak ya. Itu saja. Kalau PSM lolos dari zona degradasi mungkin Onggo punya acara syukurannya. Iya, Syukuran apa dulu? kita makan kapurung. Kapurung. Iya, iya serius kapurung. Di Tapi Cendrawasih ya. iya bayar masing-masing. Bukan acara sendiri. Kita syukur bersama begitu ya. Sama ya. Oke, saudara-saudara, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, terakhir tetap jaga sportivitas, no rasis, dan Salam. salam olahraga. Pakai tegelong. Tetap ewako. Tetap Oh, Ewako. Ewako. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.